fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saja perlu kita ketahui adalah pandemi yang kaum hari ini adalah hari pertama saya beraktivitas kembali pada setelah 3 minggu awalnya saya tidak beraktivitas bekerja 2 kali masuk ke rumah sakit dalam 3 minggu ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bagi kami ini sangat luar biasa. Selamat datang Pak Cahyo, kami ucapkan inilah Puskesmas Sindang Kasih. Tentu saja pemilihan Puskesmas Sindang Kasih ini bukan tanpa alasan, karena memang banyak puskesmas yang bagus dan kemarin sempat kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan, tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Kadis menyarankan dan menunjuk Puskesmas Sindang Kasih. Mungkin karena salah satunya Pak Kapusnya memang belum terlalu lama mungkin ya Pak, tapi melihat banyak terobosan-terobosan juga, kemudian perhatiannya terhadap program juga luar biasa, kemudian juga Puskesmas Sindang Kasih ini termasuk yang karyawan-karyawannya juga luar biasa, dan kami berharap dengan dijadikannya Puskesmas Sindang Kasih ini sebagai percontohan bagi kami dengan kegiatan HCD ini bisa menjadikan inovasi-inovasi yang banyak dilakukan juga di Kabupaten Ciamis, seperti yang selalu kami sampaikan di diskusi baik ketika di provinsi maupun di grup gitu ya. Kami sampaikan bahwa kami sudah banyak sebenarnya melakukan inovasi gitu ya, tapi kadang-kadang inovasi itu kadang ada juga yang hanya kepanjangan dari kegiatan saja gitu ya. Nah, melalui HCD ini kami sangat menyambut baik. Karena apa? Karena kami melihat dengan HCD ini apa yang kita buat itu inovasi atau yang kita sebut sekarang adalah rupa ya Pak, itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat, sehingga betul-betul bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya kami juga berharap kegiatan HCD ini seperti arahan dari Pak Kadis, HCD ini harus direplikasikan di wilayah yang lain, sehingga kemarin arahan dari Pak Kadis itu ketika kami melakukan penyusunan anggaran kegiatan 2023 itu kami diharuskan untuk melakukan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dengan kegiatan HCD ini. Jadi harapannya di 2023 ini HCD bisa kita replikasikan di seluruh Kabupaten Ciamis. Itu saja mungkin Pak Cahyo, dan kami sangat merasa bangga dan terhormat sekali ketika tadi Pak Cahyo menyampaikan bahwa kegiatan yang kami tuangkan dalam buku kerja itu bisa dijadikan acuan untuk wilayah yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja. Dari hebat dakwah imunisasi harapan emak bayi dan sehat. Untuk selanjutnya, nah, koneksi komunitas emak-emak peduli imunisasi, pada saat itu kita menjadikan ibu balita yang sudah diimunisasi anaknya untuk mempengaruhi ibu balita yang belum diimunisasi. Jadi kayak semacam multi level yang kayak gitu. Tapi setelah diuji cobakan, ternyata ada sebagian ibu balita yang diimunisasikan bayinya kurang sanggup untuk
mengajak gitu ibu balita yang belum diimunisasi, karena mungkin keterbatasan berbicara, keterbatasan pengetahuan dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, dai hebat dakwah imunisasi harapan emak bayi sehat. Di sini setelah diuji coba, dai hebat di sini adalah jadi para tokoh agama untuk di sebagian dakwahnya menyampaikan informasi tentang imunisasi dasar lengkap. Jadi baik di acara pengajian ataupun kita sudah merekam kita sudah merekam Pak Ustadz tersebut, dan hasil rekaman tersebut disebarkan ke ibu balita dan ke keluarganya. Nah, tapi setelah diuji cobakan ada kendala di waktunya. Dan selanjutnya untuk ustadznya tersebut, jadi tidak semua ustadz untuk bersedia untuk menyampaikannya. Nah, ini jadi akhirnya terpilih sertifikat balita lulus imunisasi, karena ini kami pikir tepat langsung ke sasarannya. Jadi setiap ibu balita yang diimunisasi untuk melakukan imunisasi dasar lengkap oleh tenaga kesehatan, setelah lulus imunisasi dasar lengkapnya, kita kasih reward, kita kasih penghargaan, dikasih sertifikat. Yang untuk ASI Sampit, aku siap imunisasi dengan antrian unik, ini karena proses lamanya antrian karena disatukan dengan sasaran yang lainnya yang 47 itu, sedangkan yang mau diimunisasi hanya 5 orang. Jadi ada proses menunggu yang lama. Proses HCD-nya begitu lengkap di sini gitu. Jadi terus terang Bu Nova, kalau mau implementasi kelihatannya teman-teman yang lain tinggal datang kemari aja deh untuk tanya kayak HCD di Sindang Kasih ini, karena prosesnya begitu lengkap. Ini nanti sebenarnya sudah bisa menjadi bahan Bu Nova atau TIS ketika nanti ada di awal November itu ada follow up online sekali lagi. Nah, itu nanti kan akan ada paparan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini aja diambil. Udah luar biasa presentasinya. Nanti presentasinya tolong bagikan ke saya ya. Siap, Mas. Luar biasa ini. Ini nanti mau izin juga kalau ada presentasi seperti ini nanti saya sharekan ke teman-teman lain di tempat-tempat lain. Karena apa? Supaya mereka jadi semangat gitu. Oh, ternyata ada loh puskesmas yang bisa. Dan di kota loh, ada di tempatnya Sindang Kasih udah di Kabupaten Kota ya. Kadang teman-teman di tempat lain itu kan kami tempatnya nggak di kota, Pak, kami tempatnya di perbatasan. Ini ada lagi juga, ada tempatnya juga nggak di kabupaten kotanya, ada di apanya. Buktinya luar biasa prosesnya gitu. Kemudian yang kedua, udah ini ya, sebenarnya saya datang kemari istilahnya kalau dalam hal pendampingan kelihatannya percuma Pak Asep karena baru 100% jadi. Iya, kalau saya malah justru akan banyak belajar nih dari penerapan teman-teman dari Sindang Kasih ketika melaksanakan HCD, karena prosesnya rumit banget, jelas banget. Dari kegiatannya, terus perwarupa, uji coba perwarupa dari 4 menjadi 2, kenapa 2 yang dipilih, akhirnya 2 ada perbaikan sesuai dengan keinginan dari masyarakat, luar biasa. Saya rekomendasikan ke teman-teman lain deh nanti kalau untuk belajar datang ke Puskesmas Sindang Kasih karena prosesnya luar biasa ya. Benar. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini sih sebenarnya saya lebih banyak pengen belajar mengenai proses perwarupa. Biarpun sebagian tadi sudah diterangkan sama Bu Dewi, tambah nanti minta tolong Bu Dewi, kalau biasanya kemarin sebelumnya ada berapa orang akhirnya menjadi 100% itu, nanti kalau yang dikirimkan ke saya, iya, grafiknya minta tolong diperhatiin karena itu apa? Tayangkan aja. Kenapa? Itu praktek baik yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman seluruh Indonesia. Ada
ada loh kegiatan Sindang Kasih berkenaan dengan implementasi HCD, implementasi Perwarupa, akhirnya menaikkan cakupan imunisasi. Saya yakin nggak 100% karena intervensi atau pendekatan HCD, karena kan yang mempengaruhi orang berperilaku itu macam-macam ya. Namun saya yakin juga yang kita lakukan itu dalam pendekatan HCD itu paling tidak ada mengambil beberapa persen yang akhirnya merubah perilaku dari yang belum 100% akhirnya menjadi 100%. Karena tidak bisa kita pungkiri pasti perilaku orang itu faktor-faktor penyebabnya tidak bisa diambil dari satu pihak saja, ada banyak pihak, tapi ini menjadi bagian ikhtiar kita dalam menyadarkan masyarakat pentingnya akan imunisasi. Luar biasa. Mungkin langsung saja, saya sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya pelajari dari teman-teman di Sindang Kasih serta Dinkes Ciamis. Tadi kan Bu Nova memang sudah menerangkan ke kita alasan dari pemilihan Puskesmas Sindang Kasih ini kenapa dijadikan sebagai uji coba untuk kegiatan HCD. Mungkin saya pengen dengar juga nih berkenaan dengan proses yang sudah dilakukan di Puskesmas Sindang Kasih. Bagaimana mungkin nanti bisa dijawab Teh Sofa juga, Bu Thais juga, ketika melakukan proses pendampingan, memberikan semangat, akhirnya kok bisa berjalan dengan baik. Jadi saya ingin melihat atau mendengar dari sisi dinas kesehatannya terlebih dahulu. Silahkan. Silakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova bahwa proses untuk memilih Puskesmas Sindang Kasih itu kan ada ceritanya gitu ya Pak. Dan di akhir deadline kita di hari Jumat menentukan sebelum hari Sabtunya kita harus berangkat karena kami melihat dari tim dan leadernya gitu. Jadi maka dari itu dipilihlah puskesmas yang memiliki masalah dalam hal cakupan dan puskesmas yang memiliki tim untuk bisa kami ajak lari gitu ya Pak ya. Karena kan ini kita udah tahu dari kemarin saat TOT bahwa kita dikejar target, makanya harus puskesmas yang memang bisa mengejar target itu. Nah, setelah itu kami kan adanya orientasi. Nah, pada saat orientasi itu berbekal daripada saat TOT, lalu dikeluarkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh tim Tuloda dan tim Kemenkes. Lalu ternyata pada saat proses dari mulai awal sampai dengan kita di hari terakhir ya Pak, walaupun belum selesai, pada saat pendampingannya itu tidak terlalu sulit gitu. Jadi karena kan mungkin Pak Cahyo sendiri kalau untuk kabupaten kota lain tidak menyertakan kepala puskesmasnya ya Pak ya. Nah kami justru pada saat penentuan itu kami memilih kapusnya itu karena kami menyadari bahwa dalam hal nanti ke depannya itu memerlukan kebijakan-kebijakan. Nah ketika kapusnya kami ajak, di sana dia juga ikut serta, dia juga berproses sehingga dia memahami gitu HCD itu apa gitu. Jadi jangan sampai hanya katanya gitu ya. Nah, melihat di sana prosesnya juga Pak Haji Asep sebagai kapusnya dia mau juga berproses, walaupun dia kapus tapi dia tidak jaim kan ya Pak ya, dia tetap aja gitu ya kalau waktunya joget waktunya itu. Nah, lalu seiring dengan berjalannya waktu sampai kembali ke Kabupaten Ciamis, saya selalu berkoordinasi dengan Pak Haji Asepnya, dengan Bu Dewi, dengan tim yang lain. Ketika Bu Dewi tidak bisa, Teh Tita dan Teh Ina gitu selalu berkoordinasi ya Pak, kan selalu lewat Zoom pada saat pendampingan. Nah, jadi alhamdulillah ketika
pihak puskesmas tidak bisa untuk misalnya untuk menjawab itu pada saat Zoom, kita keinginannya bisa gitu Pak, berkoordinasi juga dengan saya, meminta masukan ke saya, ke Bu Nova, ke Bu Sofa, sehingga tim ini menjadi tim yang solid gitu Pak. Nah, dan pada saat nanti penentuan ruang harus bagaimana, harus apa ide yang nanti akan dipilih, lalu proses-prosesnya karena mereka Bu Gita dan Bu Ina itu kan langsung kepada sasaran di posyandunya, sehingga tahu apa yang menjadi keinginan daripada sasaran, lalu bisa juga mencari solusi gitu kan. Sebagaimana kita di TOT ya Pak, diingatkan bahwa jangan sampai reward itu dalam bentuk uang atau akan memberatkan dari tim puskesmas nantinya. Nah, lalu saya berdiskusi dengan Bapak Kapusnya bahwa Pak, ini bagaimana ketika masyarakatnya ingin memakai figura, apakah akan memberatkan ke puskesmasnya? Karena ini kita tidak dalam jangka waktu sekarang saja gitu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa tidak Bu, kami tidak akan merasa keberatan karena dana ini bukan datang dari puskesmas, sehingga kolaborasi antara pihak desa, posyandu, lalu puskesmas yang mengakomodir semua keinginan-keinginan dari sasaran, dibuatlah keinginan itu dalam bentuk rupa yang mereka inginkan. Jadi tetap bahwa ketika leadernya bagus ya Pak ya, jadi akan cepat gitu ke pihak desanya, ke pihak kecamatan yang lain. Kan tahun kemarin juga alhamdulillah ya, Pak Kapus datang gitu, Pak Sekmatnya pada saat kedatangan kunjungan dari provinsi. Jadi kan itu bentuk daripada sinergitas puskesmas dengan pihak kecamatan. Itu saya mungkin Pak, karena saya sih selalu ngisi di ini ya Pak, di buku kerjanya, dan dijapin juga ke Bu Dewinya. Jadi mungkin Bu Dewinya bisa membaca apa yang menjadi masukan, lalu langsung ditulis dalam buku kerja, dan proses itu berjalan seperti air mengalir saja gitu Pak. Tapi alhamdulillah paham gitu. Itu saja menurut Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang ingin saya pelajari secara pribadi serta teman-teman nantinya, baik dari Kemenkes, UNICEF ataupun dari Pulau sendiri, ketika melakukan penyelidikan tentang yang pertama untuk tim ini, mungkin bisa diceritakan mungkin prosesnya. Yakinkan diri, ingin berjuang bersama. Satukan hati, satukan semangatku, semangat jiwaku. Capai segala asa cintaku dan cintamu hari ini. Kekal